Seekor rubah mencuri ayam dan tertangkap basah oleh seseorang. Karena merasa bersalah, ia ketakutan setengah mati. Berguling dan merangkak mencoba kabur. Tak punya jalan keluar, rubah itu memilih melompati pagar. Tetapi dalam kepanikan, tubuhnya malah tersangkut dan tak bisa melepaskan diri. Menghadapi manusia yang semakin mendekat, matanya dipenuhi ketakutan, seolah sudah bisa menebak nasibnya. Benar saja, detik berikutnya, seorang paman menjerat lehernya dengan tali. Meski meronta sekuat tenaga, semua sia-sia. Saat itu, rubah benar-benar putus asa. Hanya bisa menunggu vonis takdir. Namun tak disangka, detik berikutnya sang paman justru melepaskan jeratnya. Walau terkejut, rubah itu tetap pergi dengan hati-hati. Tapi rupanya ia cukup ceroboh. Saat mencoba melompati pagar lagi, tubuhnya kembali tersangkut di sela-sela pagar. Wajahnya basah dan ia meronta dengan sangat memalukan. Melihat rubah bodoh ini, paman itu tak tahu harus tertawa atau menangis dan tak tega memarahinya. Ia kembali mengeluarkan tali dengan terampil menjerat lehernya. Kali ini kejadian itu bahkan ditonton banyak orang. Rubah itu tak lagi melawan, hanya pasrah menunggu pertolongan. Dengan bantuan tetangga yang baik hati, paman segera menolongnya turun. Namun kali ini rubah tak seberuntung sebelumnya. Paman terpaksa membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Syukurlah, setelah perawatan ia pulih dengan baik. Paman pun melepasnya kembali ke tempat ia dulu mencuri ayam. Awalnya ia mengira pertemuan mereka berakhir sampai di situ. Tak disangka, suatu malam paman mendengar suara di luar rumah. Saat membuka pintu, ternyata rubah yang pernah ia tolong itu berdiri di sana. Matanya seakan menyimpan banyak hal yang ingin diungkapkan. Kepalanya sedikit miring memandang sang penolong, seolah ingin menyampaikan rasa terima kasihnya. Paman tersenyum melihat rubah polos itu, lalu melemparkan sepotong daging kering. Rubah itu mengendusnya, memastikan aman, lalu mendekat dengan hati-hati. Perlahan ia benar-benar menurunkan kewaspadaannya, berjalan mendekat dan menerima makanan itu. Melihat rubah yang begitu mengerti ini, paman tak kuasa menahan diri untuk mengelus bulu lehernya. Tak disangka, rubah itu tidak menghindar, bahkan matanya berkaca-kaca saat menatap paman, membiarkan dirinya dielus dengan lembut. Sejak itu hubungan mereka menjadi akrab. Malam berikutnya, rubah itu bahkan langsung datang ke halaman belakang rumah paman. Begitu melihatnya, paman segera mengambil makanan dari dalam rumah. Ia mengulurkan tangan, mengundangnya makan. Tanpa rasa takut, rubah itu berinteraksi dengannya. Setelah sejenak bertegur sapa, paman membiarkannya makan dengan tenang. Si kecil yang kelaparan itu, dalam sekejap menghabiskan semangkuk makanan hingga bersih. Hubungan mereka pun semakin erat. Sejak memiliki tempat di hati paman, setiap hari rubah itu akan memanjat pagar dan datang ke halaman. Paman yang baik hati selalu memberinya makanan lezat. Si kecil tak pernah pilih-pilih. Apapun yang diberikan paman, ia terima dengan puas. Dengan kehadiran rubah kecil itu, hari-hari paman terasa semakin berarti. Ia menantikan kedatangan si kecil setiap hari. Hanya dengan duduk diam memandangnya, ia bisa merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan. Meski dari halaman depan, rubah bisa langsung masuk ke rumah. Paman tak pernah membatasi kebebasannya. Ia membiarkannya memanjat pagar ke halaman belakang, bahkan mengizinkannya masuk rumah dengan bebas. Ia sampai memberikan tempat tidur anjing peliharaannya untuk rubah itu, yang tentu saja membuat si anjing kesal setiap kali bertemu, ingin sekali mengusir tamu tak diundang tersebut. Tak pernah terbayang oleh paman bahwa rubah pencuri ayam itu justru akhirnya menjadi yang paling sering memakan paha ayam di rumahnya. Sejak pertemuan takdir itu, mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup satu sama lain. Di bawah langit malam, satu manusia dan satu rubah, masing-masing menjaga kelembutan yang sama, diam-diam saling menerangi kehidupan satu sama lain.